Barangkali mungkin sebuah kebetulan, tapi film yang akan saya review kali ini sangat kontekstual dengan kondisi pandemi saat ini. Hai, selamat datang di Cut to Cut. Kali ini saya akan mereview film berjudul Time to Hunt, yang merupakan film original dari Netflix, yang ditulis sekaligus disutradarai oleh Sung Yoon Yeon. Semoga saya tidak salah menyebutkan namanya. Film ini bergenre action thriller yang berlatar belakang di situasi distopia di Korea Selatan, yang mana keadaan Korea Selatan sedang jatuh dan mengalami krisis finansial yang besar. Adalah Jung Seo dan bersama dua orang temannya, Jang Ho dan Ki Hon, yang merupakan protagonis utama di dalam film ini. Film ini dimulai dengan sebuah adegan yang menarik di mana Jang Ho dan Ki Hon keluar dari sebuah supermarket, kemudian diikuti oleh kamera yang langsung menyerut situasi sosial Korea Selatan yang sudah mengalami krisis hebat, yang merupakan setting utama dalam film ini. Jang Seo baru saja keluar dari penjara setelah tertangkap akibat melakukan perampokan beberapa waktu sebelumnya bersama dua orang temannya. Ia menjadi satu-satunya orang yang tertangkap sementara dua orang temannya lolos dari penangkapan. Setelah mengalami beberapa tahun di penjara, akhirnya Jung Seo keluar, namun situasi tidak lagi sama. Korea Selatan mengalami krisis finansial yang besar, di mana uang hasil jarahan mereka sebelumnya tidak lagi berarti. Mata uang won jatuh sangat drastis, sementara uang yang berlaku saat itu hanyalah dolar Amerika. Untuk memperbaiki keadaan, Jang Seo menawarkan sebuah ide yang radikal kepada dua orang temannya. Mereka harus merampok sekali lagi untuk mendapatkan uang. Tidak main-main, ide yang ditawarkan Jang Seo adalah merampok sebuah kasino yang merupakan salah satu kasino terbesar saat itu di Korea Selatan. Ide ini awalnya ditolak oleh kedua orang sahabat Jang Seo. Namun setelah mereka pikirkan kembali, barangkali mereka berhutang banyak kepada Jang Seo, di mana Jang Seo telah mengorbankan dirinya untuk ditahan di penjara sementara dua orang temannya bebas. Akhirnya, ide Jang Seo untuk merampok kasino dilakukan. Untuk memuluskan aksi mereka, Jang Seo dan teman-teman merekrut satu lagi tim bernama Sang So yang merupakan karyawan di kasino tersebut. Dan tidak lupa mereka membeli rompi anti peluru serta senjata yang banyak kepada salah seorang pengedar senjata di Korea Selatan. Awalnya saya pikir film ini adalah tentang perampokan kasino tersebut saja. Saya pikir premis awalnya adalah bagaimana Jang Seo dan teman-teman berhasil atau tidak merampok kasino tersebut. Tapi ternyata saya salah. Justru sutradara menghadirkan keberhasilan Jang Seo dan teman-teman di babak pertama. Di babak pertama, film ini sudah berhasil memberikan suspense kepada penonton, di mana kita deg-degan sekali menanti apakah Jang Seo dan teman-teman berhasil menjarah kasino tersebut. Dan ternyata memang sutradara sengaja memberikan penutup babak satu yang baik, yang mana merupakan ini adalah plot point untuk membuka konflik yang lebih besar dari yang kita duga. Secara premis, film ini bagi saya sangat menjanjikan. Tema distopia dan krisis finansial entah mengapa sangat relate dengan situasi pandemi saat ini. Saya tidak mau mengaitkan bahwa film ini ada konspirasi, di mana film ini dirilis tepat di saat seluruh dunia hampir mengalami krisis yang sama seperti di film ini. Namun alih-alih menjadi film yang memiliki muatan kritik sosial dengan latar distopia, film ini kemudian jatuh menjadi film action thriller biasa. Karena setelah mereka berhasil melakukan perampokan di kasino, film ini berlanjut menjadi film tembak-tembakan biasa, di mana Jang Seo diburu oleh Han, si pembunuh bayaran yang menginginkan sesuatu dari Jang Seo dan kawan-kawan. Kita berpikir mungkin Jang Seo berpikir bahwa yang diinginkan oleh Han adalah uang yang mereka rampok dari kasino tersebut. Tapi ternyata mereka menginginkan hal lain, yang merupakan sebuah rekaman CCTV di dalam kasino yang memuat berbagai macam rahasia oleh perusahaan tersebut. Sepanjang film, mereka hanya dihadapkan oleh pengejaran Han yang menjadikan Jang Seo dan kawan-kawan sebagai mangsanya. Saya pikir tanpa harus berlatar distopia, film ini bisa dibuat dalam setting seperti apapun, tanpa harus di era di mana Korea Selatan jatuh seperti ini. Karena pada akhirnya, distopia yang ditawarkan hanya sebagai background aksinya saja. Tapi meski demikian, film ini layak mendapat pujian di bidang sinematografi. Shot-shot yang bagus, warna dan pencahayaan yang sangat keren. Saya kira film ini layak mendapatkan perhatian. Sekilas kita lupa bahwa kebanyakan film Korea identik dengan aktor-aktor berwajah manis, sekaligus film dengan pencahayaan yang super terang, putih, atau high key,
yang kebanyakan kita saksikan di film-film atau di drama Korea pada umumnya. Penataan artistik di film Time to Hunt juga perlu dapatkan pujian. Sepanjang film kita bisa melihat bagaimana Korea sudah jatuh dan mati, sangat berbeda dengan situasi yang digambarkan oleh drama Korea yang umumnya gemerlap dan bercahaya. Barangkali film Time to Hunt yang ditawarkan oleh sutradaranya adalah film kriminalitas yang dipenuhi oleh adegan tembak-tembakan sepanjang film. Ada suspense yang saya akui sebetulnya saya sangat terbawa suasana, terutama ketika Han ingin memburu Jang Seok dan teman-temannya. Selain itu, film ini juga menawarkan sedikit drama, terutama antara Jang Seok dan teman-temannya, yaitu drama persahabatan yang sebetulnya tidak terlalu dominan, tidak terlalu mengganggu, dan juga tidak terlalu berkesan atau tidak terlalu istimewa bagi saya. Ya, mungkin barangkali kita sudah terlanjur meletakkan benchmark film Korea dengan Parasite yang berhasil mendapatkan Oscar di awal tahun 2020 ini. Sehingga kita merasa bahwa film Korea seharusnya memiliki muatan kritik sosial seperti Parasite. Tapi sebetulnya kalau kita mau sedikit rileks, tidak seharusnya semua film Korea seperti itu. Film Time to Hunt sebetulnya bisa dinikmati, terutama suspense yang ditawarkan oleh sutradaranya. Dari awal, film ini memang memberikan adegan tembak-tembakan kriminalitas yang menurut saya sayang dilewatkan. Kalau kita bisa melepaskan bayang-bayang Bong Joon-ho, film ini sebetulnya bisa dinikmati. Karena lagi-lagi sinematografi yang ditawarkan sangat sayang untuk dilewatkan. Jadi kalau kita ingin sedikit santai dan butuh sedikit suspense, film Time to Hunt betul-betul layak untuk dinikmati pada masa-masa pandemi ini. Demikian review saya Cut to Cut. Jika kamu setuju ataupun memiliki pandangan berbeda dengan saya, silahkan sampaikan melalui kolom komentar. Jika kamu suka, silahkan klik like dan jangan lupa subscribe dan bagikan kepada teman-temanmu. Salam sinema!